1001 pria dan wanita 3. Kata-kata Gu Qingqing langsung menghentikan semua pikiran Leng Xicheng. Ia memang sedikit gugup selama ini. Ia memang tidak memiliki saingan cinta selain Ni Zining. Selain itu, Ni Zining dan Su Zijin juga akan menikah, dan hubungan mereka berdua tampaknya memiliki kemajuan yang baik. Leng Xicheng awalnya berpikir bahwa ia bisa santai. Tapi tidak disangka akan muncul seorang Lin Zui di tengah jalan. Selain itu, Lin Zui jelas adalah tipe pria yang Gu Qingqing sukai, yang bersikap lembut, penuh perhatian dan ramah. Itu benar-benar adalah versi sempurna dari Ni Zining, dan bahkan lebih licik darinya. Selain itu, Lin Zui masih bekerja dengan Gu Qingqing dan menghabiskan banyak waktu bersama setiap hari, sehingga pria itu bahkan bisa menarik istri kecilnya yang bodoh dengan lebih mendalam. Di sisi lain, adalah kesan baik Gu Qingqing terhadap Lin Zui. Ia tidak hanya mendengar Gu Qingqing memuji Lin Zui atas kelembutan dan kejujurannya, tapi istrinya juga membanggakan pekerjaannya di Sui. Leng Xicheng tidak pernah mendengar Gu Qingqing begitu memuji seorang pria, dan Gu Qingqing juga tidak melakukannya ketika ia berpacaran dengan Ni Zining. Tetapi, semua kekhawatirannya dihilangkan oleh kata-kata Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak menyukai Lin Zui, jadi tidak mungkin bersamanya sama sekali. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dengan sedikit terkejut. Sekarang Leng Xicheng semakin merasa bahwa Gu Qingqing sudah tidak lagi mencintai Ni Zining. Mungkin Gu Qingqing masih sedikit peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dan ditambah dengan pernikahan antara Ni Zining dan Su Zijin, perasaan itu akan secara bertahap menghilang. Gu Qingqing tidak menyukai Ni Zining dan Lin Zui. Mungkinkah, jika ia bekerja lebih keras, ia bisa mendapatkan hati Gu Qingqing? Selama berpikir bahwa ia akan benar-benar mendapatkan hati Gu Qingqing masa depan, ia langsung bersemangat. Namun, Gu Qingqing masih merasa sangat malu, tapi, aku merasa Presiden Lin pasti tidak akan menyukaiku, dan lebih tidak mungkin mengejarku. Selain itu, hal itu juga tidak mungkin akan terjadi. Sebenarnya Gu Qingqing tidak mengatakan satu hal lagi. Orang kaya seperti Lin Zui yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, kemudian pekerjaan yang baik dan memperlakukan orang dengan sangat baik, serta masih setia, Lin Zui memiliki kehidupan yang begitu baik, bagaimana mungkin pria itu akan menyukainya? Namun, karena Leng Xicheng membenci Lin Zui, jadi Gu Qingqing tidak akan memujinya. Leng Xicheng yang jarang diam, menjadi diam ketika Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya. Ia bahkan tidak melihat Gu Qingqing, melainkan menatap lurus ke depan, dan masih sedikit mengernyit. Leng Xicheng jelas tidak begitu puas. Tidak begitu puas. Apakah ada yang salah dengan apa yang Gu Qingqing katakan? Ia lalu berpikir sejenak, kemudian menambahkan, hal seperti itu tidak akan terjadi, selama kita tidak bercerai. Selama kamu tidak pergi mencari wanita lain, dan selama kita bisa terus bersama. Maka Gu Qingqing tidak akan memilih untuk bercerai, dan bahkan tidak akan mempertimbangkan orang lain. Leng Xicheng masih tidak berbicara setelah Gu Qingqing menyelesaikan kata-kata barusan. Kepala Leng Xicheng melihat keluar jendela mobil. Di luar tampak ramai dan indah, mobil-mobil berjalan dan ada gedung-gedung tinggi. Tetapi semua keindahan itu tidak sebagus apa yang Gu Qingqing katakan barusan untuk membuatnya lebih bahagia. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng mengangguk dan menanggapi, Ia berhenti sejenak dan meraih tangan Gu Qingqing. Setelah beberapa saat, ia menariknya ke sisinya dan membiarkannya jatuh ke dalam pelukannya, kemudian berkata dengan tenang, kita tidak akan bercerai. Jalan yang mereka lalui masih panjang, mereka masih akan memiliki 1, 2 atau 3 bayi. Ia pasti tidak akan bercerai. Leng Xicheng tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan, hingga Gu Qingqing menyadari bahwa ada yang salah dengan arah jalan mobil, apakah kita salah jalan? Kenapa ke bandara? 1002 pria dan wanita 4. Bukankah ia harus mengikuti Leng Xicheng untuk melihat berbagai perusahaan di Huangting Entertainment? Mengapa malah datang ke bandara? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, bukankah kamu ingin mengikutiku untuk memahami apa itu integrasi perusahaan dan departemen? Gu Qingqing mengangguk, tetapi apa hubungannya dengan mengikutinya ke bandara? Markas Huangting Entertainment berada di Yancheng, dan banyak perusahaan yang Leng Xicheng akuisisi juga pada dasarnya ada di Yancheng, jadi mengapa pergi ke luar kota? Tapi, sekarang Gu Qingqing baru tahu mengapa Leng Xicheng bertanya padanya tentang jadwal kerjanya akhir-akhir ini, kemudian secara khusus menemui Lin Zui. Rupanya itu karena akan membawanya pergi dan menyuruhnya mengambil cuti beberapa hari. Selain itu, tadi malam Leng Xicheng masih menyuruhnya untuk membawa laptop, sehingga ia bisa menangani pekerjaannya dengan baik. Leng Xicheng sudah berencana untuk membawanya pergi ke luar kota. Tapi, Gu Qingqing masih belum menyelesaikan iklannya, dan ini adalah iklan yang akan ia ikutkan dalam kompetisi, jadi tentu saja ia berharap untuk lebih menyempurnakannya. Bahkan jika Leng Xicheng memberitahunya bahwa ia hanya perlu memberikan instruksi untuk pasca produksi, tetapi ia masih ingin pergi melihatnya. Leng Xicheng melihat kenganan Gu Qingqing, jadi ia pun menasehatinya, bukankah kamu paling ingin mempelajari pandangan keseluruhan dan pengendalian keseluruhan semacam ini? Apakah keuntungan dan kerugian sementara bisa dibandingkan dengan pelajaran ini? Gu Qingqing ragu-ragu sejenak. Apa yang dikatakan Leng Xicheng itu benar. Bahkan jika kompetisi kali ini tidak berhasil,
Tetapi, jika Leng Xicheng membawanya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan dan membuka wawasannya, ini akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan daripada kompetisi ini. Ikutlah denganku, dan kamu akan melihat apa itu integrasi yang sebenarnya, serta jalur operasi yang paling bagus. Gu Qingqing tercengang sejenak, kemudian mengangguk. Selain itu, ia akan naik pesawat bersama Leng Xicheng. Ia tidak pernah naik pesawat, dan ini adalah pertama kalinya. Dulu keluarganya miskin, jadi tidak mungkin bisa bepergian dengan pesawat. Setelah menikah dengannya, ia juga belajar selama beberapa tahun, dan bahkan jika ia bekerja baru-baru ini, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk naik pesawat. Selain itu, ini adalah pertama kalinya bepergian sendirian dengan Leng Xicheng. Dunia Leng Xicheng selalu sangat ramai. Pekerjaan, orang tua, teman, dan hanya membagi sedikit waktu untuknya sekarang. Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng bepergian kali ini untuk pekerjaan, dan ia juga memiliki sesuatu untuk dipelajari. Tetapi dapat memiliki kesempatan untuk pergi keluar dengan Leng Xicheng sudah membuatnya merasa bahagia ketika memikirkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng masih memiliki waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan formalitas sebelum pesawat lepas landas. Kabin belakang pada dasarnya sudah siap ketika ia naik ke pesawat. Ini adalah pesawat berukuran sedang, dan hanya ada mereka berdua di tempat kelas 1 dan kelas bisnis. Setelah Sekretaris Cheng selesai mengaturnya, mereka langsung berjalan ke kelas ekonomi di belakang. Gu Qingqing pun merasa sedikit aneh sekali. Pesawat ini sepi sekali hari ini. Tidak ada yang duduk di kelas 1. Ia tidak menyangka bisa naik pesawat untuk pertama kalinya, apalagi bersama Leng Xicheng. Leng Xicheng membuka majalah keuangan di samping, tidak aneh, karena aku telah membeli tempat kelas 1 dan kelas bisnis dari pesawat ini. Gu Qingqing sedikit kehilangan kata-kata. Pantas saja kosong di sini. Leng Xicheng menoleh lagi, dan melihat Gu Qingqing memandang ke kiri dan kanan, sepertinya sedikit penasaran. Leng Xicheng pun mengerutkan kening, kenapa kamu begitu bahagia? Gu Qingqing mengangguk, tentu saja, ini pertama kalinya aku naik pesawat. Leng Xicheng sedikit tercengang. Ia naik pesawat hingga hampir muntah, dan tidak pernah berpikir bahwa Gu Qingqing tidak pernah naik pesawat sebelumnya. Hati Leng Xicheng merasa sedikit masam ketika melihat Gu Qingqing menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ia ingin memberi Gu Qingqing posisi yang lebih baik, dan platform yang lebih baik, serta melabeli Gu Qingqing sebagai miliknya sendiri, sehingga orang jahat yang memiliki rencana tersembunyi terhadapnya tidak berani menargetkannya secara sembarangan. Aku ingin bekerja nanti. Apakah kamu sudah memikirkan identitas seperti apa yang ingin kamu tunjukkan ketika berada di sisiku? 1003 pria dan wanita, 5. Kata-kata Leng Xicheng membuat Gu Qingqing sedikit terkejut. Apakah kamu ingin bertindak sebagai konsultan periklanan Suyi, atau sebagai karyawan grup Leng, atau sebagai pacar rahasia, atau sebagai istriku? Gu Qingqing dengan cepat menenangkan emosinya, kemudian melirik Leng Xicheng. Wajah Leng Xicheng tampak tenang, dan sepertinya sedang menunggu keputusannya. Seolah-olah ia bisa menerima apapun yang Gu Qingqing katakan. Gu Qingqing berpikir sejenak. Leng Xicheng pergi untuk bekerja hari ini, dan ia juga ingin memahami operasi perusahaan. Untuk bekerja, pasti berbicara tentang hal pekerjaan dan bukan hal pribadi. Karena menyangkut pekerjaan, maka identitas seperti pacar rahasia atau identitas Nyonya Leng itu tidak cocok. Aku bisa bertindak sebagai konsultan periklanan atau karyawan, kan? Mata Leng Xicheng yang sedikit menantikan jawabannya pun berubah menjadi gelap secara perlahan. Namun, ia dengan cepat memulihkan emosinya dan mengangguk, baiklah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 jam kemudian, pesawat mendarat dari Bandara Yancheng ke Bandara Nancheng. Topan baru saja berakhir, dan cuaca di Nancheng masih agak dingin, tapi Gu Qingqing tidak menyangka bahwa ada banyak orang dari kelas ekonomi datang untuk memberi hormat kepada Leng Xicheng sebelum turun dari pesawat. Selain Sekretaris Cheng dan beberapa pengawal, masih ada banyak karyawan grup Leng. Leng Xicheng akan datang memeriksa, jadi ia tidak mungkin hanya membawa Sekretaris Cheng dan beberapa pengawal. Kali ini, ia datang ke sini dengan membawa tim inspeksi, sekitar 10 atau 20 orang. Selain itu, semua orang dari tim itu adalah karyawan lama, dan mereka tetap tampak tenang ketika menyaksikan kabin kelas 1 yang besar hanya diduduki oleh Leng Xicheng dan Gu Qingqing, seolah menganggap Gu Qingqing sebagai udara. Tekanan terus meningkat. Tepat setelah turun dari pesawat dan masih belum meninggalkan pelataran pesawat, Gu Qingqing tiba-tiba menemukan bahwa sudah ada mobil yang menjemput mereka di luar pelataran pesawat. Tidak perlu dipikirkan lagi, ini pasti untuk menyambut Leng Xicheng. Karena, ada beberapa orang yang mengenakan jas dan sepatu kulit turun dari mobil setelah Leng Xicheng turun dari pesawat. Pria parubaya yang tampak terhormat, datang sambil tersenyum, selamat datang Presiden Leng. Ini benar-benar adalah berkah bagi kami orang Nancheng. Leng Xicheng tersenyum sedikit, tidak, Kepala Biro Hu. Anda terlalu sopan. Direktur Hu tersenyum hingga menyipitkan matanya dan berkata, Presiden Leng sudah jauh-jauh datang ke sini. Wali kota Gao kami telah menyiapkan perjamuan makan, dan perjamuannya akan diadakan di Hotel Nancheng tempat Anda menginap.
Terima kasih. Gu Qingqing tercengang mendengar percakapan itu. Kepala Biro, Wali Kota, orang seperti itu bahkan begitu menghormati Leng Xicheng. Leng Xicheng berjalan 2 langkah ke depan, dan ia sedikit mengernyit ketika tidak mendengar suara langkah kaki di belakang. Pria itu menoleh dan meliriknya, kemudian Gu Qingqing dengan cepat berjalan 2 langkah ke depan dan mengikutinya sampai ke dalam mobil. Setelah naik mobil, Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman. Baik karyawannya maupun Direktur Suyi, semua itu tidak memenuhi syarat untuk naik mobil bersama seorang Leng Xicheng. Ada begitu banyak bawahannya memperhatikan mereka, dan bahkan ada kepala Biro Hu. Bukankah ini sedikit kurang tepat? Apakah aku harus pindah ke mobil lain? Sementara itu, Leng Xicheng tampak tenang. Ia menatap Gu Qingqing yang duduk dengan sedikit panik, kemudian berkata dengan tenang, tidak perlu mempedulikannya. Mereka sudah tidak merasa terkejut dengan hal-hal seperti ini. Takutnya mereka akan mengatur seseorang untuk menemaniku jika kamu tidak datang. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Pantas saja begitu banyak situasi yang mengharuskan berakting, ternyata begini. Selain itu, aku pikir, bagi kepala Biro Hu dan bahkan karyawanku, kamu sudah menjadi wanitaku sekarang. 1004 pria dan wanita, 6. Mengapa bisa seperti ini? Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dengan tidak berdaya, dan Leng Xicheng malah tampak tenang. Menjadi wanitanya tentu sebuah hal yang baik, karena jika hanya seorang bawahan, atau karyawan, jadi Gu Qingqing tidak bisa berpartisipasi dalam banyak hal, serta tidak bisa melihat dan belajar. Lalu bagaimana kamu kenal dengan orang-orang seperti itu? Leng Xicheng berkata dengan tenang, dibandingkan dengan ibu kota terdekat Yangcheng, Nancheng hanyalah kota di dekat laut dengan tingkat prefektur dengan ekonomi yang lebih berkembang. Dan kami grup Leng telah menginvestasikan puluhan miliar dana 10 tahun yang lalu, serta membangun kerajaan bisnis besar yang telah berkembang hingga sekarang yang hampir bisa menempati 15% dari seluruh perekonomian kota. Menempati 15% dari perekonomian sebuah kota. Gu Qingqing terkejut. Ia hanya tahu bahwa grup Leng kaya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa grup Leng akan begitu kaya. Namun, bukan hanya hal ini yang membuatnya terkejut. Hotel Nancheng yang menjadi tempat Leng Xicheng menginap adalah hotel bintang 5 terbaik di Nancheng, yang secara khusus melayani tamu VIP. Gu Qingqing selalu mengikuti Leng Xicheng, jadi tentu saja ia juga tinggal di kamar Leng Xicheng. Tetapi, tidak ada seorang pun dari sekelompok orang yang mengikuti Leng Xicheng merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan juga tidak ada seorang pun yang menanyakan identitasnya. Gu Qingqing sedikit bingung dan panik, tetapi, orang lain sepertinya memperlakukannya sebagai udara. Meskipun, ada 1 atau 2 orang yang meliriknya, tetapi mereka dengan cepat menarik kembali tatapannya. Mereka berdua mandi sebentar, kemudian berganti pakaian di hotel, dan Gu Qingqing melihat pemimpin legendaris itu ketika mereka turun ke lantai bawah untuk makan bersama. Wali Kota Gao sebenarnya adalah wakil Wali Kota Gao yang bertanggung jawab atas perekonomian. Ia baru saja terpilih sebagai Wali Kota, hanya saja sementara ini ia masih belum menjabat, dan ia adalah kenalan lama Leng Xicheng. Orang akan tampak anggun ketika mencapai umur parubaya. Begitu mereka masuk, Wali Kota Gao tersenyum dan berdiri untuk menyapa Leng Xicheng. Presiden Leng, lama tidak bertemu, Anda masih tetap tampak tampan seperti sebelumnya. Wali Kota Gao, lama tidak bertemu. Leng Xicheng mengangguk dan memberi salam, ia tidak terlihat takut dan arogan, tetapi tampak bersemangat dan berwawasan seperti anak muda yang berbakat. Bagi Gu Qingqing, pejabat tingkat ini sudah sangat berpengaruh. Tetapi bagi Leng Xicheng, sepertinya hanya teman yang memperlakukan satu sama lain setara. Itu tidak hanya membuat Gu Qingqing sedikit terkejut, tapi juga sedikit bangga. Pria seperti ini adalah suaminya. Jangan panggil saya wakil wali kota. Panggilan itu terlihat membuat hubungan kita menjadi jauh. Usia saya tidak jauh lebih tua dari Anda, jadi Anda panggil saja kakak Gao. Wali Kota Gao tersenyum, Anda sudah jauh-jauh datang ke sini, entah apakah Anda terbiasa dengan beberapa hidangan ini. Leng Xicheng mengangguk, terima kasih atas keramahannya. Anda tidak perlu berterima kasih. Kita tidak akan membicarakan urusan pekerjaan malam ini. Anda istirahat saja malam ini, dan kita akan membicarakannya besok. Malam ini, kita hanya akan minum anggur. Gu Qingqing ada di samping, dan melihat bahwa kedua pihak membawa banyak sekretaris dan rombongan. Situasi ini jauh lebih formal daripada ketika Huang Ting Entertainment menandatangani kontrak dengan Suyi. Kepala Biro Hu yang datang untuk menjemput mereka juga ada di belakang, dan ia tersenyum dengan sangat ramah. Ketika semua orang duduk, Leng Xicheng berkata, maaf, perut saya tidak enak baru-baru ini, dan dokter mengatakan bahwa saya tidak bisa menyentuh alkohol baru-baru ini. Wali Kota Gao tersenyum, santai saja Presiden Leng. Tatapan Wali Kota Gao tertuju ke arah Gu Qingqing yang berada di sebelah Leng Xicheng. Biasanya, jika Leng Xicheng tidak bisa minum alkohol, maka asisten atau orang yang menemaninya harus minum untuknya. 1005 pria dan wanita 7. Dua ini juga adalah hal wajar. Jika orang yang bertanggung jawab tidak bisa minum, maka akan menyuruh bawahan menggantikannya untuk menjaga suasana hangat saat makan malam. Tapi tidak disangka, sebelum Wali Kota Gao berbicara, Leng Xicheng segera berkata, Xiao Dong, kemarilah.
Dia adalah asistenku dan usianya masih muda, jadi tolong semuanya lebih toleran. Saat berbicara, datang seorang pria muda yang tampaknya masih bersemangat dari pihak Leng Xicheng, dan bersulang dengan pihak lain, lalu minum anggur dengan bersemangat. Bukan hanya pihak lain, tapi bawahan Leng Xicheng juga sedikit terkejut. Biasanya Leng Xicheng tidak pernah membawa wanitanya ketika bepergian, dan paling-paling pihak lain mempersiapkan wanita untuknya. Meskipun ia dikenal sebagai playboy, tetapi tidak pernah bersikap lembut terhadap wanita, dan tidak peduli apakah pihak lain ingin minum anggur atau bermain dengan wanitanya, Leng Xicheng hanya duduk di samping dan menatapnya dengan tenang, serta tidak pernah membantunya. Leng Xicheng bahkan tidak membiarkan Gu Qingqing minum anggur, sepertinya wanita ini benar-benar wanita kesayangannya. Gu Qingqing tidak tahu bahwa dirinya menjadi target spekulasi dan membuat semua orang terkejut. Ia hanya melirik Leng Xicheng dan berterima kasih padanya karena tidak membiarkannya minum anggur. Ia memang hanya bisa minum segelas alkohol, dan ketika melihat pihak lain menggunakan gelas besar untuk minum anggur putih, ia merasa mabuk hanya dengan mencium baunya. Sekelompok orang duduk, dan tentu saja Gu Qingqing segera duduk di samping Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak minum anggur, dan malam ini bukan perjamuan bisnis, jadi semua orang merasa lebih santai. Bahkan jika Gu Qingqing terus diam, tetapi ia mendengar apa yang mereka bicarakan, tentang arah perkembangan negara, pasar saham, serta investasi dan pembiayaan. Gu Qingqing tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi ia merasa sangat menakutkan ketika mendengar jumlah dananya. Mereka mengatakan bahwa pasar saham berada dalam kondisi buruk baru-baru ini, lalu saham grup Leng juga turun, dan kekayaan Leng Xicheng juga turun beberapa miliar. Tetapi Leng Xicheng tampak sangat tenang, saya tidak berdaya karena situasi internasional dan domestik, tetapi tahun lalu saya membeli beberapa tambang emas, dan tahun ini nilainya telah meningkat banyak. Gu Qingqing terus makan dengan kepala tertunduk, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar berpartisipasi dalam apa yang disebut makan malam. Untungnya makan malam dengan para pemimpin dan bukan dengan mitra bisnis. Jika tidak, mereka pasti akan membawa satu atau dua wanita cantik untuk datang melayani. Pantas saja Leng Xicheng langsung memberinya 5% saham. Bagi orang kaya seperti mereka, uang hanyalah sebuah angka. Mereka juga akan memperhatikan naik turunnya saham dengan santai. Gu Qingqing mendengar orang lain berbicara, dan orang lain juga memperhatikannya. Leng Xicheng tidak membiarkannya minum anggur, dan karyawannya juga tidak akan datang memaksanya minum, serta pihak lain juga tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Namun, saat udang laut disajikan dan diletakkan di tengah, tangan Gu Qingqing pendek pun ia tidak bisa meraihnya jika ia tidak berdiri dan mengambilnya. Tetapi ia tidak berani berdiri dan mengambil makanan sendiri dengan identitasnya saat ini. Ketika Leng Xicheng berbicara dengan pihak lain, ia merasa sedikit lucu ketika berbalik dan melihat Gu Qingqing sedikit mengernyit, sambil menatap porsi udang itu dengan ekspresi kesulitan. Leng Xicheng tinggi dan tangannya panjang, jadi ia mengulurkan tangannya dan mengambil satu, kemudian jari-jarinya yang ramping mengupas kulit udang dengan anggun. Ia berbicara dengan wali kota Gao sambil melemparkan udang yang sudah dikupas ke dalam mangkuk Gu Qingqing. Tindakan sederhana seperti itu langsung mengejutkan suasana gembira di tempat kejadian. Terutama karyawan grup Leng, meskipun mereka masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di luar, tetapi itu memicu badai laut yang menakutkan di hati mereka. Apa yang mereka lihat, Leng Xicheng yang dingin dan mulia itu benar-benar membantu seorang wanita mengupas kulit udang. 1006 pria dan wanita, 8. Selain itu, mereka tahu bahwa ini bukan pertama kalinya bagi Gu Qingqing ketika mereka melihat Gu Qingqing dengan nyaman menyumpit udang dari piring dan mencelupkan saus. Mungkin daging udangnya manis dan lembut, jadi Gu Qingqing tersenyum dan menyipitkan matanya seperti kucing setelah memakannya, serta sudut bibirnya juga sedikit terangkat. Jelas ia merasa udang itu sangat enak. Sebenarnya, karena ia malu untuk mengambil lebih banyak hidangan, dan Gu Qingqing hanya berani menyumpit beberapa hidangan ketika porsi hidangannya berputar sampai di depannya. Perjamuan semacam ini memang bukan untuk membiarkan orang makan. Meskipun Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya untuk makan, tetapi ia sepertinya tidak kenyang. Leng Xicheng juga merasa sangat menarik ketika melihat Gu Qingqing makan udang itu dengan sangat puas. Ia baru menghadiri acara seperti, jadi tidak bisa terlalu mengurusnya, dan orang grup Leng juga tidak mengenalnya, lalu juga sulit bagi sekretaris Cheng untuk mengurusnya sendirian. Diperkirakan Gu Qingqing tidak tertarik dengan topik percakapan ini, dan Leng Xicheng juga bukan orang yang memiliki kepribadian pintar berbicara, jadi tentu saja hanya bisa mempersulit Gu Qingqing. Karena Gu Qingqing sangat suka makan udang, jadi ia membantunya mengupas kulit udangnya. Bagaimanapun, ia tidak bisa merasakan lezatnya hidangan dalam perjamuan makan seperti ini. Leng Xicheng mengulurkan tangan dan mengambil beberapa udang lagi, kemudian dengan tenang berbicara dengan pihak lain sambil mengupas kulit udang dengan anggun dan tenang. Gu Qingqing baru saja selesai mengunyah satu, dan langsung ada udang lagi di mangkuk kecilnya. Ia memakan udang itu, dan ada udang lagi di mangkuknya. Gu Qingqing agak ingin menangis setelah ia makan 5 atau 6 udang berturut-turut. Bisakah memberinya makanan lain? Gu Qingqing terus makan hingga menghabiskan setengah piring udang, dan ia menatap lurus ke arah sup bebek yang baru disajikan. Pelayan wanita itu baru saja menyajikan hidangan dan masih belum pergi.
Leng Xicheng dengan anggun menyekat tangannya dengan tisu basah dan berkata, tolong bantu kami membagikan semangkuk sup bebek ini. Pihak lain masih tertawa ketika melihat Leng Xicheng secara inisiatif ingin makan bebek. Presiden Leng, ini adalah hidangan unggulan kami bebek 8 harta karun. Kami memilih bebek yang baik terlebih dahulu, kemudian cuci dan kosongkan, lalu mengisi perut bebek dengan rebung, jamur, sosis, ham dan sejenisnya. Setelah itu dikukus dalam panci terlebih dahulu, kemudian direbus, jadi akan menjadi lembut dan harum, dan rasanya sangat enak. Jika Presiden Leng menyukainya, saya akan membawa Anda untuk makan bersama besok. Leng Xicheng hanya mengangguk sedikit, kemudian menyaksikan pihak lain dengan terampil membagikan bebek, dan ketika pihak lain ingin memberikannya kepadanya, Leng Xicheng dengan lembut mengangkat dagunya dan berkata, berikan padanya. Pelayan itu tercengang, kemudian memberikan paha bebek itu kepada Gu Qingqing. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya lagi ketika pelayan itu ingin memberinya sayap bebek, berikan juga padanya. Mangkuk kecil Gu Qingqing langsung ditempati oleh paha dan sayap bebek. Hal ini membuat orang-orang yang minum anggur di samping menoleh dan melirik Leng Xicheng serta Gu Qingqing. Saat mengupaskan kulit udang, masih bisa dikatakan Leng Xicheng mengupasnya karena tidak ada pekerjaan ketika mengobrol dengan orang lain, tetapi kali ini Leng Xicheng jelas secara khusus menyuruh pelayan memberikan bebeknya untuk Gu Qingqing. Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya dan menggigit paha bebek itu. Sementara itu, kerutan di dahi Leng Xicheng tampak menghilang perlahan ketika memperhatikan Gu Qingqing menundukkan kepalanya untuk makan. Orang-orang di ruangan bahkan lebih diam ketika mereka melihat Leng Xicheng tersenyum, dan hampir semua orang mengalihkan perhatian kepada mereka berdua. Tetapi, semua orang menundukkan kepala mereka satu demi satu, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Selama makan malam, Leng Xicheng terus memberikan makanan kepada Gu Qingqing, seolah memberi makanan pada tempat tertentu. Leng Xicheng memberinya makan ketika Gu Qingqing meliriknya, dan itu membuat Gu Qingqing ketakutan sehingga ia hanya menundukkan kepala untuk makan, dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Meskipun Leng Xicheng sendiri tidak makan banyak, tetapi suasana hatinya tampak lumayan baik. Lihatlah, bukankah ia terus mengangkat sudut bibirnya sedikit? 1007 pria dan wanita, 9. Setelah selesai makan, bahkan wali kota Gao juga sedikit terkejut. Ia berjabat tangan dengan Leng Xicheng dan mengucapkan selamat tinggal, kemudian melirik Gu Qingqing yang ada di belakang Leng Xicheng dengan penuh arti. Namun, ia hanya meliriknya dan tidak banyak bertanya. Hanya saja, ketika kedua pihak berpisah, dan setelah naik ke lantai atas, Leng Xicheng sedikit mengernyit ketika naik ke lantai atas, kemudian segera berkata, kita akan check out. Apa kita tidak menginap di sini? Gu Qingqing sedikit terkejut. Ini adalah hotel bintang 5 dengan area yang luas dan lingkungan yang baik. Leng Xicheng mengangguk, berkemaslah lebih cepat, atau nanti. Bel pintu berbunyi, ding-dong, sebelum Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya. Gu Qingqing masih sedikit bingung, dan Leng Xicheng hanya mendesah, terlambat. Apa yang terlambat? Gu Qingqing sedikit bingung. Tetapi begitu ia membuka pintu, ia tahu mengapa Leng Xicheng mendesah. Ada orang dengan wajah familiar di pintu, dan itu juga adalah orang yang tampak seperti sekretaris di pihak lain pada saat itu. Orang itu tersenyum ketika melihat Gu Qingqing membuka pintu. Halo, ini adalah hadiah kecil yang diberikan pemimpin kami kepada Presiden Leng. Pemimpin kami mengatakan bahwa sekarang sudah terlalu malam, jadi membiarkan Presiden Leng untuk beristirahat dengan baik untuk mengisi ulang energinya, serta akan melanjutkan pembicaraannya lagi ketika ada waktu besok atau lusa. Kemudian, ia memegang sebuah tas kecil dan menyerahkannya. Orang itu meletakkan tas itu dan pergi. Gu Qingqing berteriak memanggilnya beberapa kali, tapi orang itu mengabaikannya, dan hanya pergi sambil tersenyum. Gu Qingqing sendiri sedikit bingung. Bukankah ini jelas, menyogok? Tetapi, bukankah para pengusaha yang biasanya memberi mereka hadiah? Kenapa kali ini sebaliknya? Selain itu, menerima hadiah ini adalah ilegal. Apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Kenapa? Leng Xicheng maju selangkah, kemudian ia melihat wajah Gu Qingqing tampak kesulitan dan sangat aneh. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, Leng Xicheng, aku. Apakah aku akan ditangkap oleh jaksa karena menerima ini? Hadiah ini tampak kecil, tapi sebenarnya ada emas utuh di dalamnya. Atau, selembar cek, serta kartu bank, dan sejenisnya. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tampak kesulitan, ia pun berjalan ke sana untuk melihatnya, apa yang terjadi. Xicheng, apakah akan terjadi sesuatu jika aku menerima barang ini? Apakah aku harus membuangnya? Leng Xicheng tampak bingung. Ia mengambilnya dan membukanya. Oh, satu set produk kosmetik. Tidak terlalu berharga, paling-paling 10.000 atau 20.000 yuan. Bukan sesuatu yang serius, hanya barang kecil. Ambil saja jika orang memberikannya kepadamu. Sepertinya, pria dengan marga Gao ini memiliki keluarga yang lumayan kaya. Puluhan ribu, dan masih disebut barang kecil. Baiklah, meskipun jumlahnya memang tidak terlalu tinggi, tetapi harganya ini benar-benar. Ini, apakah ini termasuk sesuatu yang berbahaya? Gu Qingqing tidak pernah menerima hadiah yang begitu besar dari orang lain, jadi ia masih merasa sedikit khawatir.
Mendengar kata-kata Gu Qingqing, Leng Xicheng benar-benar merasa jengkel dan konyol. Apa yang kamu pikirkan? Harga barang itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang kita makan hari ini. Itu hanya sebuah barang kecil. Sepertinya dia memberikannya padamu karena melihatku sangat perhatian padamu di perjamuan. Gu Qingqing menghela napas lega setelah mendengarnya, lalu ia bertanya lagi, tapi, biasanya bukankah orang seperti kalian yang memberi hadiah kepada orang seperti mereka? Kenapa mereka yang malah harus menyenangkanmu? Leng Xicheng berkata dengan tenang, kamu lupa, pabrik produksi yang dibuka grup Leng di sini menempati 15% dari perekonomian lokal. Selain itu, kali ini aku datang ke sini untuk merekrut pekerja, dan diperkirakan dapat merekrut setidaknya 3.000 orang. 3.000 orang, Gu Qingqing pun terkejut, kalau begitu, ada berapa banyak orang di pabrik grup Leng? 1.008 pria dan wanita, 10. Nol. Leng Xicheng berpikir sejenak, kemudian berkata, tidak banyak, sepertinya hanya ratusan ribu orang. Hanya ratusan ribu orang, apalagi itu baru di Nancheng saja. Gu Qingqing benar-benar terkejut. Grup Leng masih memiliki berapa banyak pabrik seperti ini? Leng Xicheng menjawab, masih ada satu di pinggiran Sangcheng, tapi pabrik itu tidak terlalu besar, dan lebih fokus melakukan bisnis penelitian serta pengembangan. Ini benar-benar seperti kerajaan bisnis besar. Pantas saja Leng Xicheng sama sekali tidak terpengaruh dengan uang miliaran. Dan pantas saja pria itu juga berpikir bahwa satu set produk kosmetik senilai 10.000 atau 20.000 adalah jumlah uang yang kecil. Produk kosmetik senilai 10.000 atau 20.000 adalah jumlah yang kecil, dan Leng Xicheng hanya memberinya 10.000 yuan ketika menidurinya sebulan sekali sebelumnya. Memang, makin kaya makin pelit. Ayo kita pergi, sepertinya akan ada lebih banyak orang yang datang ke sini nanti. Pertama adalah pemimpin, kemudian bawahan, lalu diperkirakan pengusaha Nancheng juga ambil tindakan setelah mendengar kabar. Leng Xicheng khawatir ia akan kewalahan nanti, jadi ia memilih untuk melarikan diri dan tidak akan melayani siapapun. Gu Qingqing juga ketakutan dengan hadiah kecil yang baru saja diberikan. Bagaimana jika hadiah besar benar-benar datang nanti? Agar tidak ketahuan, Leng Xicheng dan rombongannya segera berjalan keluar dari belakang setelah mengemasi barang-barang mereka. Mereka melihat ada banyak mobil mewah telah datang ke sini ketika mereka berkendara melewati pintu masuk utama. Semuanya sepertinya datang untuk mengunjunginya. Gu Qingqing menghela napas lega. Untungnya mereka buru-buru kabur, jika tidak, mereka benar-benar terhalang di pintu. Mobil mereka melaju ke kota asing. Gu Qingqing merasa bahwa hal ini menarik, hanya saja, sekarang sudah larut, dan mereka lebih baik tinggal di mana. Seolah-olah tahu apa yang ingin Gu Qingqing tanyakan, Leng Xicheng segera berkata, kamu tidak takut kesulitan, kan? Kesulitan, apa itu? Gu Qingqing sedikit bingung. Leng Xicheng lalu berkata dengan tenang, tempat yang akan kita tinggalin nanti pasti tidak sebagus Hotel Bintang 5 tadi. Tidak masalah jika tidak sebagus Hotel Bintang 5 tadi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia tidak seperti para wanita arogan yang tidak bisa hidup jika tempat tinggalnya agak kurang bagus, tidak apa-apa selama aku tidak menerima hadiah. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing sambil mengangguk, baiklah. Tidak menerima hadiah, aku akan segera membeli apa yang kamu inginkan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, apalagi yang harus dibeli. Aku sudah punya cukup banyak barang sekarang. Bukankah kamu berjanji kalau besok akan menunjukkan kepadaku mengenai apa itu integrasi dan pengembangan antara berbagai departemen? Pada umumnya, wanita akan sangat senang ketika diberi uang dan dibawa pergi membeli barang. Hanya Gu Qingqing yang ingin bekerja keras, entah harus menyebutnya bodoh atau gigih. Namun, kegigihannya yang konyol ini memang membuatnya lebih memesona. Tentu saja, besok, aku tidak hanya akan menunjukkan padamu apa itu jalur operasi pabrik, tapi juga apa itu kerjasama dari berbagai departemen. Tentu saja, apakah kamu ingin pergi bersama ketika kami merekrut orang? Gu Qingqing mengangguk. Saat berbicara, mobil sepertinya melaju ke taman yang sepi, ada bangunan pabrik yang rendah serta area asrama pekerja dari kejauhan. Mobil melaju, dan mereka akhirnya mencapai jalan pegunungan kecil setelah berputar di area taman selama 20-an menit. Mereka melaju ke atas setelah memasuki jalan pegunungan kecil, kemudian akhirnya tiba di sebuah bangunan. Ini adalah rumah tamu pabrik grup Leng. Hanya rumah tamu pabrik grup Leng yang paling aman di seluruh kota yang ingin menemui Leng Xicheng. Ruangan Leng Xicheng disiapkan di titik tertinggi gunung. Ketika Gu Qingqing berdiri di balkon, Leng Xicheng datang dan melihat ke bawah bersamanya. Seluruh area pabrik besar tampak menyala terang. Ini adalah kerajaan bisnis mereka berdua. 1.009 pria dan wanita, 11. 1. Apa itu di sana? Ada beberapa tempat dengan cahaya redup dan rumah-rumah relatif kecil. Leng Xicheng menjawab setelah melihatnya, itu area pabrik. Karena tidak beroperasi di malam hari, jadi hanya lampu jalan dan lampu darurat yang akan menyala. Kalau begitu, apakah lampu yang bersinar di sana itu adalah area asrama pekerja? Gu Qingqing menunjuk ke suatu tempat. Benar, pabrik grup Leng memiliki sponsor makanan dan tempat menginap, lalu ada asrama karyawan yang dibangun khusus untuk karyawan, dan itu tepat di seberang jalan dari pabrik.
Lebih jauh lagi, tampak ada lampu neon bersinar serta kebisingan. Sepertinya itu adalah tempat hiburan yang ramai. Tempat apa itu? Itu adalah pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan plaza budaya rekreasi di area pabrik, serta beberapa real estate. Ratusan ribu orang yang tinggal di sini juga pasti juga membutuhkan hiburan. Gu Qingqing bahkan melihat klub pekerja dan pusat budaya, serta danau buatan yang besar ketika mengemudi ke sini barusan. Pintu masuk jalan raya berada di dekatnya. Gu Qingqing berdiri di balkon dan tidak berbicara. Ia diam-diam melihat tanah besar di bawah kakinya. Angin malam yang berhembus pun terasa sangat menyegarkan. Bahkan jika ia tidak melihat perekrutan besok, melihat ratusan ribu orang tinggal bersama memang mengejutkan. Leng Xicheng menemani Gu Qingqing berdiri di balkon sebentar, kemudian segera kembali ke kamar tidur, lalu duduk di tempat tidur besar di rumah tamu. Gu Qingqing melihat pemandangan itu sebentar dan mengikuti Leng Xicheng kembali. Ia melihat Leng Xicheng duduk di depan tempat tidur dan menekannya dengan kuat. Tempat tidur kayu itu mengeluarkan suara berdecit, membuat Leng Xicheng berkomentar, tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan ketika tidur di sini. Leng Xicheng mengangkat dagunya sedikit dan menatap Gu Qingqing, kemudian memerintah, kamu coba teriak. Hah, Gu Qingqing bingung, teriak apa? Leng Xicheng segera berkata, kamu cukup teriak, Sekretaris Cheng. Cobalah. Gu Qingqing tampak bingung, namun, ia masih berkata dengan normal, Sekretaris Cheng. Tidak, lebih keras. Gu Qingqing berteriak lagi, Sekretaris Cheng. Lebih keras lagi. Gu Qingqing batuk, lalu menarik napasnya dari perut, kemudian berteriak dengan keras lagi, Sekretaris Cheng. Sekitar 30 detik kemudian, terdengar gerakan dari luar pintu, lalu ada suara ketukan di pintu, Presiden Leng, kenapa? Apa yang terjadi? Leng Xicheng benar-benar berjalan ke sana dengan senang, dan membuka pintu, kemudian bertanya dengan tenang, kamu mendengar panggilannya berapa kali tadi? Hah, Sekretaris Cheng agak bingung, lalu berpikir sejenak dan berkata, 2 kali, salah satunya memiliki suara yang sangat pelan, jadi saya kira saya salah dengar, dan tidak menyangka Anda benar-benar sedang memanggil saya. Selain itu, apakah kamu masih mendengar suara lain? Misalnya, suara tempat tidur bergoyang. Sekretaris Cheng tampak tercengang, tidak. Terdengar suara, Pak, Leng Xicheng menutup pintu, dan pintunya malah tiba-tiba terbuka ketika Sekretaris Cheng sedang bingung. Leng Xicheng lalu bertanya lagi, di mana barang yang aku minta kamu bawa? Barang apa? Sekretaris Cheng tampak bingung. Produk sehari-hari. Oh, baik, saya mengerti. Sekretaris Cheng segera pergi, kemudian berlari kembali setelah beberapa saat, dan menyerahkan kotak durex super tipis. Pintu tertutup lagi, Pak, setelah Leng Xicheng mengambilnya, dan hampir kena wajah Sekretaris Cheng. Leng Xicheng masuk dengan membawa kotak berisi 18 kondom, kemudian segera menutup jendela dengan rapat, lalu perlahan berkata, jadi di ruangan ini, kamu jangan berteriak sekeras teriakan kedua tadi. Mereka tidak bisa mendengarnya jika suaramu pelan. Mereka juga tidak bisa mendengar suara ranjang yang bergoyang, bukankah itu seru? 1010 pria dan wanita, 12. Saat berkata, Leng Xicheng terlihat mengangkat kepalanya sedikit, tapi, aku suka mendengarmu teriak, seperti anak kucing, sangat enak didengar. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, kemudian ia berbalik dan hendak pergi. Sementara itu, Leng Xicheng tidak terus menghentikannya, tetapi duduk di tepi tempat tidur dengan kaki terlipat, bagaimanapun dokumenmu dan lain-lain, semuanya ada bersamaku. Silakan kamu pergi. Leng Xicheng tidak bodoh. Ia mengambil KTP dan barang-barang lainnya ketika Gu Qingqing mengemasi barang-barangnya barusan, dan menyimpannya di Sekretaris Cheng. Gu Qingqing tercengang, ia bergegas membuka kopernya dan menemukan bahwa dompetnya hilang. Di mana KTP-ku? Kartu bankku, uangku, kembalikan kepadaku. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, apakah ini sikapmu ketika memohon kepada orang lain? Kembalikan dompetku. Gu Qingqing marah dan datang untuk memintanya. Leng Xicheng mengabaikan permintaannya dan berkata, jangan berpura-pura. Barusan semua orang telah melihat bahwa kamu adalah wanitaku. Bahkan jika kamu keluar sekarang, orang lain juga tidak akan berpikir kamu masih polos. Begitu memikirkan tentang situasi makan malam tadi, Gu Qingqing tidak bisa untuk merasa sedikit marah, kamu masih berani bicara begitu. Leng Xicheng meraih pergelangan tangannya dan menariknya dengan kuat. Gu Qingqing pun tidak stabil dan jatuh ke tubuh Leng Xicheng. Gu Qingqing baru saja jatuh dan masih belum menstabilkan tubuhnya, jadi Leng Xicheng meraih 2 pergelangan tangannya dengan satu tangan, dan melingkari pinggangnya dengan tangan lain. Gu Qingqing masih ingin melawan, tetapi Leng Xicheng dengan cepat berkata, kamu mungkin masih harus berakting sebagai pasangan wanitaku besok. Bahkan jika aku memperkenalkanmu sebagai bawahanku, orang lain juga akan berpikir bahwa kita memiliki hubungan yang tidak biasa. Gu Qingqing tercengang, ia mengangkat kepalanya dan melirik Leng Xicheng. Ia tahu maksud pria ini, selama ia berada di sisinya dan tidak mengungkapkan identitasnya, maka ia akan terus dicurigai tanpa alasan. Aku tahu. Gu Qingqing mengangguk, aku tidak keberatan. Kamu tidak keberatan, tapi aku keberatan. Sebenarnya kapan aku bisa berubah posisi, dan diakui secara resmi? Pikir Leng Xicheng. Namun,
memikirkan bahwa Gu Qingqing hanya menemaninya makan malam hari ini, dan sudah ada banyak orang datang untuk memberi Gu Qingqing hadiah. Dan orang di Hotel Bintang 5 itu mengatakan bahwa banyak orang datang untuk melihat Leng Xicheng. Bahkan dengan membawa banyak hadiah wanita. Orang lain tidak tahu identitas Gu Qingqing, mereka hanya memberinya satu set produk kosmetik, tapi itu sudah membuat Gu Qingqing ketakutan. Ketika orang-orang itu tahu bahwa Gu Qingqing bukan simpanannya, melainkan istrinya, dan satu-satunya istri yang ia hargai, ia khawatir Gu Qingqing akan dikelilingi oleh sekelompok orang dengan motif tersembunyi. Pada saat itu, orang-orang itu tidak hanya akan memberinya satu set produk kosmetik. Gu Qingqing mungkin bisa membuka toko produk kosmetik dengan uang itu. Jika identitas Gu Qingqing terungkap, maka informasinya akan sampai ke Yan Cheng, Su Yi, dan bahkan lebih banyak orang. Keinginannya untuk berkembang dengan tenang mungkin akan sia-sia. Ekspresi Leng Xicheng tampak sedikit rumit, dan setelah waktu yang lama, ia perlahan-lahan mengencangkan tangannya yang memeluk Gu Qingqing. Tujuan menyembunyikan identitasnya adalah untuk melindunginya sehingga ia tidak menjadi target atau dimanfaatkan oleh orang jahat, dan untuk melindunginya dari bahaya serta serangan. Tetapi menyembunyikan identitasnya juga akan menyebabkan kesalahpahaman. Lupakan saja, ia akan mengumumkannya ketika Gu Qingqing sendiri bersedia menerima identitasnya sebagai Nyonya Leng. Jika tidak, mungkin akan lebih merepotkan bagi Gu Qingqing jika ia secara sepihak mengungkapkan identitasnya. Selain itu, tidak baik untuk mengungkapkan identitasnya begitu saja. Setidaknya, juga harus mengumumkannya kepada seluruh dunia pada tempat yang lebih besar dan agung bahwa Gu Qingqing adalah istrinya. Misalnya, di acara pernikahan atau semacamnya. Selanjutnya bab 1011 pria dan wanita 13.